Pernahkah kalian mendengar kisah seorang wali yang nyeleneh, tapi ajarannya begitu mendalam? Kali ini, kita akan menyelami dunia Syekh Jangkung, atau yang juga dikenal sebagai Saridin, dan membongkar makna tersembunyi di balik ajarannya yang mengguncang kemapanan pada masanya. Kisah ini bukan sekadar cerita, tapi sebuah perjalanan spiritual yang membedah inti ajaran Islam. Syekh Jangkung adalah sosok yang unik. Nama aslinya Sarifuddin, namun ia lebih dikenal sebagai Saridin. Ia adalah arketip wali nyeleneh dalam tradisi Islam Jawa. Bayangkan, ia belajar ilmu fikih dari Sunan Kudus, tapi di sisi lain, ia juga menyerap ilmu batin dan kearifan budaya dari Sunan Kalijaga yang lebih luas dan pluralis. Perpaduan dua kutub inilah yang membentuk karakternya yang istimewa. Bahkan silsilahnya pun memiliki dua versi. Satu versi menyebutnya putra Sunan Muria, yang berarti ia keturunan langsung Wali Songo. Versi lainnya mengatakan ia putra Ki Ageng Keringan, seorang bangsawan lokal dari Tayu. Kedua versi ini justru menguatkan statusnya sebagai wali rakyat yang dekat dengan semua kalangan, baik dari Trahningrat maupun rakyat jelata. Ajarannya sering disebut sebagai Islam sufistik populis, sederhana, merakyat, dan langsung ke jantung persoalan spiritual. Saking populernya, ajaran ini dianggap merobohkan kemapanan pesantren-pesantren tradisional pada zamannya. Para tokoh mapan, termasuk gurunya sendiri, Sunan Kudus, dibuat risau oleh pemikiran-pemikirannya yang berani dan blak-blakan. Pasti banyak dari kita yang pernah mendengar karomah atau kesaktiannya. Yang paling terkenal yaitu mengeluarkan ikan dari dalam buah kelapa. Banyak yang mengira ini sihir, padahal ini adalah sebuah alegori filosofis yang mendalam. Di hadapan Sunan Kudus, Syekh Jangkung tidak sedang pamer kesaktian. Ia sedang membuktikan sebuah konsep sufi tingkat tinggi yang disebut wahdatul wujud, yaitu keyakinan bahwa kehidupan atau esensi Tuhan ada di mana-mana, bahkan di dalam wadah yang paling tertutup sekalipun, seperti buah kelapa. Ini adalah cara cerdasnya untuk menjelaskan konsep yang abstrak menjadi sesuatu yang bisa dilihat mata. Inti dari semua pemikiran Syekh Jangkung terangkum dalam sebuah karya sastra berjudul Suluk Saridin. Tujuan utama suluk ini adalah untuk memahami sangkan paraning dumadi, atau dari mana kita berasal dan kemana kita akan kembali. Suluk ini membedah makna rukun Islam dalam dua level yang berbeda, level lahiriah dan level batiniah. Level pertama adalah syariat, atau yang disebut sembah raga. Ini adalah ibadah fisik, fondasi yang mutlak diperlukan. Suluk Saridin menguraikan aturan-aturan fikih atau hukum formal dari kelima rukun Islam, yaitu syahadat, solat, zakat, puasa, dan haji. Ini adalah perahu yang harus kita naiki. Tanpa perahu ini, kita tidak bisa mengarungi samudera. Namun, ajaran Saridin tidak berhenti di sini. Ia mengajak kita untuk menyelam lebih dalam. Nah, disinilah letak jantung ajarannya, yaitu level kedua adalah tarikat atau sembah cipto, yang berarti ibadah batin. Inilah tujuan akhir perjalanan, yaitu samudranya. Syekh Jangkung menekankan bahwa ritual formal tanpa pemaknaan batin itu kosong. Ibadah lahiriah harus selaras sempurna dengan kesadaran batin. Inilah yang disebut bertemunya ucapan dengan pikiran, sebuah simbolisasi dari keikhlasan sejati. Mari kita bedah satu persatu makna tarikat dalam rukun Islam menurut Suluk Saridin. Pertama, syahadat tarikat. Di level syariat, syahadat adalah mengucapkan dua kalimat syahadat. Namun, menurut Saridin, itu dereng nyekapi atau belum cukup. Syahadat tarikat menuntut kita untuk memahami atau ma'rifat tentang sifat 20 Allah dan 4 sifat Rasul. Mengucapkan tanpa memahami, ibarat memiliki kulit tanpa isi. Selanjutnya, solat tarikat. Di level syariat, solat adalah serangkaian gerakan dan ucapan. Tapi di level tarikat, solat adalah sebuah alegori dari siklus hidup manusia untuk selalu mengingat sangkan paraning dumadi, asal dan tujuan kita. Solat Isya melambangkan kegelapan di dalam rahim ibu, asal mula kita. Subuh adalah momen kelahiran kita ke dunia. Zuhur melambangkan puncak kedewasaan, saat akal pikiran kita berada di puncaknya. Asyar adalah simbol masa senja atau usia tua. Dan Maghrib melambangkan kematian, saat kita kembali kepada Sang Pencipta. Setiap salat menjadi pengingat perjalanan hidup kita. Kemudian, zakat tarikat. Zakat bukan sekadar transaksi harta,
mengeluarkan sebagian kecil kekayaan kita. Menurut Saridin, zakat adalah terapi psikologis untuk mengudari sifat kamanungsan atau mengurai sifat-sifat buruk kemanusiaan. Zakat adalah cara kita mengikis ego, sifat kikir, dan rasa iri hati. Tujuannya adalah menumbuhkan rasa asih atau rasa belas kasih yang tulus kepada sesama. Zakat menjadi pembersih jiwa, bukan hanya pembersih harta. Lalu, puasa tarikat ini bukan sekadar puasa perut, menahan lapar dan dahaga dari fajar hingga senja. Puasa yang sejati adalah pasaning jiwa, pasaning hati, yaitu puasa jiwa dan hati. Puasa tarikat berarti menahan diri dari mencela orang lain atau sepining cela, dan secara aktif menebar kelembutan budi pekerti. Jadi, puasa adalah tentang pengendalian diri secara total, lahir dan batin. Terakhir, Haji Syarikat. Haji bukan hanya soal perjalanan fisik ke Mekah. Itu adalah level syariat. Di level syarikat, haji adalah latihan spiritual tertinggi untuk pisahing siro ninggal kadonyan, yaitu melepaskan diri dari segala ikatan duniawi, harta, keluarga, bahkan musuh sekalipun. Haji adalah simulasi kematian, di mana kita datang kepada Tuhan tanpa membawa apa-apa selain amal dan ketundukan total. Jadi, jelas sekali bahwa ajaran Syekh Jangkung tidak menolak syariat. Justru, ia memandangnya sebagai fondasi. Namun, ia mengajak kita untuk tidak berhenti di fondasi. Kita harus membangun rumah spiritual di atasnya. Syariat adalah wadah, dan tarikat adalah isinya. Keduanya tidak bisa dipisahkan untuk mencapai kesempurnaan beragama. Kisah Syekh Jangkung mengajarkan kita bahwa spiritualitas sejati bukanlah tentang ritual yang kaku, melainkan tentang kesadaran batin yang hidup. Ia mengajak kita untuk selalu bertanya, apa makna di balik ibadah yang saya lakukan? Sebuah pertanyaan yang relevan hingga hari ini. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai selesai. Semoga kisah dan ajaran Syekh Jangkung bisa menjadi inspirasi bagi perjalanan spiritual kita semua. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan follow akun Kawurian agar kita bisa terus belajar bersama. Sampai jumpa di video berikutnya.